Hal yang kedua kita bisa melihat di sini adalah bagaimana dia dealing dengan flaws. Atau mungkin specifically saya mengatakan, sebenarnya saya ingin mengatakan generational curses gitu ya, kutuk keturunan. Tapi saya akan jelaskan kenapa saya pilih kata flaws atau kesalahan. Kita lihat di sini. Yuk, setelah kejadian 26 itu kita bisa melihat ayat 1. Jadi kejadian 24, kemudian kejadian 25, ini akan bicara mengenai Esau dan Yakub. Nah, saya akan bahas ini di Bible Study berikutnya. Nah, namun saya akan loncat ke kejadian 26. Ini kita lihat bahwa ada timbul kelaparan di negeri itu. Nah, waktu kita lihat di zaman Abraham, dia harus let go, dia harus pergi gitu ya. Dan ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi di zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar. Dia pergi ke Gerar kepada Abimelek. Nah, nanti kita lihat Abimelek ini bukan Abimelek yang ditemui oleh Abraham. Ini adalah Abimelek yang berbeda. Dia adalah raja seorang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, jangan pergi ke Mesir. Nah, agak beda. Ada kalanya Tuhan mengatakan, okay, you have to go. Engkau harus leave your country. Tapi ketika kelaparan di sini, dia mengatakan, jangan pergi ke Mesir. Jangan. Stay where you are. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Diam di negeri ini. Dia katakan, stay. Ada kalanya Tuhan nyuruh kita go, tapi kita bisa melihat Ishak disuruh untuk stay di sana. Dan tinggallah Ishak di negeri itu sebagai orang asing. Dikatakan, aku akan menyertai engkau. Gitu ya, Tuhan akan menyertai. Jadi, bukan masalah kamu harus pergi atau harus stay, tapi di mana Tuhan berkata dan di mana Tuhan akan menyertai kehidupan kita, disitulah berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan kita. Nah, di sini Tuhan reaffirm lagi. Ayat 26, ayat 4. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Kemudian dikatakan, dan keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Ayat 5. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi, tinggallah Ishak di Gerar. Nah, di sini kita bisa melihat ada karakter flaws. Hal yang sama. Coba kita lihat ayat 7. Ketika orang-orang itu bertanya tentang istrinya, berkatalah dia saudaraku. Benar nggak? Setengah benar. Karena memang Ribka ini anak Betuel, gitu ya. Sebab dia takut. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya dia mengatakan half truth karena dia takut untuk mengatakan ia istriku. Karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh. Sounds familiar? Kayaknya pernah dengar deh ya minggu lalu ketika kita bicara mengenai Abraham. Apakah ini yang disebut dengan kutuk keturunan? Apakah ini yang disebut dengan dosa keturunan? Atau karakter flaws? Kita bisa lihat di sini. Jangan-jangan aku dibunuh untuk penduduk tempat ini karena Ribka. Sebab elok parasnya. Dapat istri yang cantik susah gitu ya. Kalau nggak cantik juga mungkin belum tentu dia tertarik gitu ya. Tapi dalam hal ini kita bisa melihat. Dia punya ketakutan sehingga dia ngomong half truth atau berbohong. Dan setelah berapa lama dia ada di sana, suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela, maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka, istrinya. Nah, kita di sini lihat hal yang sama. Seolah-olah kita melihat deja vu gitu ya. Ishak takut bahwa orang Gerar itu akan membunuhnya untuk mendapatkan istrinya. Itu yang terjadi di budaya di sana. Kalau mendapatkan istrinya suruh bunuh suaminya. Jadi dia berbohong. Ada dua kata. Pattern yang sama, pola yang sama. Waktu dulu Abraham juga melakukan hal yang sama. Karena takut, dia berbohong. Dan mengklaim bahwa Ribka itu adalah saudara perempuannya. Nah, kira-kira kalau Anda tanya di sini, dia belajar trik ini dari mana? Apakah dia melihat pada waktu itu? I don't think so, gitu ya. Ayahnya apakah seperti kayak gitu waktu itu Abraham? Mungkin dia belum lahir pada waktu Abraham melakukan kayak gini. Tapi kita bisa lihat the pattern, gitu ya. Dia tahu bahwa ada pattern dari generasi sebelumnya yang belum dibereskan. Makanya dia melihat, gitu ya, orang tua ini penting dalam membentuk nilai-nilai. Dan tindakan kita bisa jadi ditiru oleh anak-anak kita, bukan perkataan kita. Namun masalahnya, beberapa orang tanya, apakah ini disebut dengan generational curse? Yuk kita lihat ayat 9.
Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Masa sih kamu bilang dia saudaraku? Mungkin itu benar sebagian, tapi dasarnya bukan itu. Karena dia takut, maka dia berbohong. Karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia. Namun Abimelek berkata, apakah yang akan kau berbuat terhadap kami? Mudah sekali terjadi, salah seorang dari bangsa ini akan tidur sama istrimu, sehingga dengan demikian kau mendatangkan kesalahan atas kami. Mirip banget kejadian ini di kejadian dengan Abraham. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah dia dihukum mati. Yuk kita lihat di sini bagaimana dia deal dengan character flaws atau generational curse. Karena banyak orang tanya gitu ya, Pastor, apakah ada sih kutuk keturunan itu? Apakah iya kalau papanya punya penyakit jantung, penyakit gula, dan lain sebagainya, penyakitnya itu akan nular pada anaknya? Atau ketika ayahnya adalah penjudi, anaknya otomatis akan punya darah penjudi. Kalau ayahnya itu pemabuk, gitu ya, penipu, apakah ini nurun? By the way, kalau Anda perhatikan, kalau masalah yang nggak pernah di-deal seperti ini, Abraham mengalami. Dia menipu istrinya, Ishak menipu istrinya. Namun kita lihat Ribka pun menipu Ishak. Kita lihat. Dan Yakub pun anak dari Ishak, dia menipu bapaknya dengan pertolongan dari ibunya. Semakin kita bicara, apakah benar ada keturunan? Apakah dosa itu diwariskan? Dan lebih jauh lagi pertanyaan yang sering datang dalam kehidupan saya adalah, Pastor, apakah setiap orang perlu mengalami kelepasan berulang-ulang, menengking setan setiap kali dia jatuh dalam dosa yang menurut dia keturunan, bapaknya penjinah, anaknya otomatis penjinah, bapaknya kawin cerai, anaknya pasti kawin cerai, gitu ya. Perlukah pelayanan kelepasan terus-menerus? Dan saya percaya pelayanan kelepasan, saya percaya. Apakah orang harus dilepaskan dari ikatan setan? Benar. Tapi kita perlu tahu juga bahwa kita bisa melihat bahwa segala sesuatu yang belum di-deal itu akan sampai pattern, pola yang sama itu akan nurun. Bukan karena generational curse-nya, tapi karena pola hidupnya. Contoh gampang ketika gaya cara makan orang tuanya yang salah tidak diperbaiki pada generasi berikutnya. Kita akan mengatakan, oh iya, papanya kena jantung atau mamanya kena diabetes gitu ya, ya jelas anaknya. Padahal saya percaya gitu ya, ketika ada perubahan pola hidup, tidak harus orang yang mengalami sakit yang sama itu nular. Dan itu menurut pendapat beberapa ahli demikian. Nah, yuk kita bisa lihat di sini. Apa kata firman Tuhan? Imamat itu mengatakan, dan siapa yang masih tinggal hidup di antara kamu, mereka akan hancur lebur dalam hukumannya di negeri-negeri musuh mereka. Dan karena kesalahan nenek moyang mereka. Nah, di sini kita melihat bahwa kesalahan nenek moyang mereka itu akan nurun. Benar, Imamat mengatakan mereka juga hancur lebur ketika mereka melakukan hal yang sama. Tapi apabila mereka mengakui, nah ini kuncinya. Kitab Imamat mengatakan, hey, kalau Anda sadar Anda punya pattern tersebut dari generasi kedua, generasi ketiga. Katakan, oke, papa mamaku kawin cerai. Engkongku juga kawin cerai, istrinya banyak. Istri yang nggak kelihatan juga banyak gitu, berzina dan lain. Tapi kita bilang, hey, I want to see the pattern. Aku lihat ini dan aku minta ampun. Dan saya mengatakan, jika mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dan berubah setia. Artinya apa? Keturunan itu ada, mungkin ada, tapi bisa dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Generasimu tidak perlu mengalami hal yang sama seperti generasi yang sebelumnya lakukan. Dan kalau engkau berubah setia, yang dilakukan dengan mereka terhadap aku, dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan aku, penting ada peristiwa untuk mengakui confession ini, kita penting, kita bisa tahu. Ayat 41 mengatakan, Imamat pasal 26, aku pun akan bertindak membawa mereka dan membawa ke negeri musuh mereka. Dan bila kemudian hati mereka tidak bersunat itu tunduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka. Artinya apa? Mereka bisa dipulihkan. Jangan blame situation. Tuhan Yesus nggak pernah menyalahkan keadaan ketika orang mengalami hal tersebut. Dia tahu ini bukan apakah dosa dari bapaknya, ibunya, dan lain sebagainya. No, Tuhan pingin lihat setiap orang itu accountable, berani mengakui, dan mengatakan, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, dan perjanjianku dengan Ishak, dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Nah, saya bahas sedikit. Roma 5 ayat 14-15, kalau kita lihat di perjanjian baru.
Sungguhku demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka. Memang benar ada kutuk keturunan, tapi itu bukan karena semata-mata salah orang tua Anda atau salah nenek moyang. Semuanya itu karena Adam jatuh dalam dosa. Makanya generational curse itu nggak cuma bisa dilihat hanya semata-mata, karena kita pun dilahirkan punya nature dosa. Nah, tapi the good news adalah dia yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama yang telah dibuat oleh Adam adalah gambaran dia yang akan datang. Tapi kasih karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah yang karena karunia-Nya dilimpahkannya kepada semua orang, kata satu orang, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ini berita baiknya. Oke, terus kita lihat Perjanjian Baru, Roma 7 ayat 18. Nah, banyak orang berpikir, oke, kalau gitu ketika orang itu diajar firman Tuhan hidup benar, apakah mereka otomatis tidak jatuh dalam dosa? Nah, kita lihat Paulus, dia menyadari, aku tahu bahwa di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Daging ini lemah. Dan Tuhan Yesus mengatakan, roh penurut, tapi daging lemah. Kehendak untuk berbuat baik itu ada, tapi bukan untuk berbuat apa yang baik. Jadi manusia itu nature-nya adalah pendosa, bobrok. Tidak ada yang baik. Mau berbuat baik pun kadang nggak bisa. Makanya tanpa penebusan darah Yesus, kita itu secara manusia nggak ada yang bisa lepas dari kutuk keturunan itu. Bukan karena dosa orang tua kita semata, enggak. Karena nature dosa itu, tapi kebetulan pattern yang sama ada dalam generasi sebelum kita ada. Nah, makanya penting untuk kita belajar hal yang benar ini ya, supaya kita bisa melihat bahwa generasi yang akan datang itu kutuk keturunan tanda kutip itu di stop. Pola, habit, kebiasaan itu boleh di stop hanya sampai pada generasi kita. Karena kita bisa melihat di sini Galatia 3 ayat 13 sampai 14 mengatakan Kristus telah menebus kita. Artinya apa? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya apa? Di dalam Dia berkat Abraham. Again, saya pakai ini karena ada kata berkat Abraham. Artinya apa? Memang kutuk keturunan itu ada, tapi bukan semata-mata dari Abraham, Ishak atau Yakub, tapi dari Adam itu ada, tapi sudah dipatahkan oleh Yesus Kristus, sudah ditebus supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga apa? Oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Oke, kita udah membaca semua kebenaran tentang ini. So, praktikalnya gimana, Pastor? Saya mengatakan, well, let's dealing with all flaws, generational curses ini. Tanda kutip kalau kita mengatakan, apakah kita perlu dilepaskan? Kita percaya yang namanya spiritual encounter. Kita percaya di gereja ini. Namun yang lebih penting adalah kejujuran kita untuk mengakui bahwa ada pattern-pattern yang harus dipatahkan. Dan banyak orang ketika mereka mengalami ini, mereka nggak tuntas. Sehingga apa yang nggak diakui itu tanpa sadar mereka lakukan unless kita mau berjalan dalam kebenaran itu. Nah, setiap kita mewarisi dosa keturunan, bukan hanya dari orang tua kita, melainkan sudah mulai dari dosa Adam. Semua hal yang jelek yang disebutkan dalam setiap dosa itu. Namun ada pola tertentu yang kita lihat dari orang tua kita. Kalau kita nggak berani deal sama ini, tanpa sadar, itu akan nurun ke kita, nurun sampai ke anak-anak kita. Orang tua kita nggak bisa kontrol emosinya tanpa sadar, karena kita marah, dan kita lihat pola itu. Tanpa sadar, cara kita memperlakukan anak kita juga demikian. Nah, kita harus sadar bahwa tidak ada yang baik dalam daging kita. Perlu pertobatan sejati dan proses menyangkal diri setiap hari. Makanya bertobat itu terima Tuhan Yesus, repentance itu proses satu kali. Tapi dalam setiap hari kita perlu encounter with the truth. Kita perlu mengalami kelahiran baru setiap hari untuk kita bisa mengikuti Kristus. Makanya penting setelah pertobatan kita terus datang ke gereja, kita terlibat dalam ICAT, kita terlibat dalam pelayanan, kita di mentor dan lain sebagainya. Karena dalam tubuh kita ini memang nggak ada yang baik nature-nya. Kita selalu ingin
ingin jatuh dalam dosa. Tapi kita juga harus akui bahwa kasih karunia Tuhan jauh lebih besar. Jangan kalah, jangan menyalahkan keadaan. Aku sih memang kayak gini, aku sih nggak bisa menikah. Dari garis keturunanku seperti gini, ada yang kayak gini. Mereka semua kepahitan sama orang lain, dikecewakan laki-laki, dikecewakan wanita, dan lain sebagainya. Orang tuaku kawin cerai, engkauku dan makku, kakek nenekku juga kawin cerai, penjudi, pemfitnah, pemabuk, kemudian uang mereka habis, garis keturunannya miskin, nggak pernah ada yang kaya dalam garis keturunanku. Saya percaya bahwa mereka itu semua karena upah dosa itu, karena akibat dari dosa itu. Tapi saya percaya Kristus telah menebus kita dari segala kutukan dan setiap hukuman dosa. Dan ketika itu kita bisa melihat Roh Kudus itu memampukan kita untuk mematahkan atau mencabut akar. Jadi kita sadari, kemudian kita cabut akarnya dan kita mulai menanam benih yang baik. Sehingga generasi yang akan datang akan jauh lebih baik. Dan ini yang saya mengatakan generational blessings itu akan datang ketika kita mengajarkan berulang-ulang kepada keturunan kita, dan keturunan tersebut punya pola hidup yang benar. Mungkin pola makan yang benar, pola keuangan yang benar, pola membangun hubungan rumah tangga yang benar, sesuai dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Sehingga pola kebiasaan yang salah itu berhenti sampai pada generasi kita saja. Generasi yang mendatang, mereka akan live right and live loud for the glory of our God. Itu yang saya percaya. Makanya penting kita bisa melihat. Anda bisa melihat di sini polanya, saya katakan repentance. Nah, penting. Banyak orang tanya, Pastor, apakah kita, Dan, kalau kayak gitu, kita itu nggak boleh cuma altar call. Saya percaya penting. Altar call ketika Anda diingatkan oleh Roh Kudus untuk bertobat, ada regeneration dalam kehidupan Anda, itu penting. Tapi yang lebih penting adalah dalam proses pertobatan itu bagaimana engkau encounter dengan truth, itu kebenaran firman Tuhan. Makanya setelah orang bertobat terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, entah itu di gereja, mau di KKR atau di iCare, hal yang pertama mungkin mereka harus dibaptis. Tapi proses perubahan hidup ini seumur hidup, itu yang disebut dengan progressive sanctification. Gimana caranya? Adalah engkau diperhadapkan dengan kebenaran. Makanya jangan berhenti untuk belajar firman Tuhan. Dan yang lebih penting setelah kita tahu kebenaran truth, itu adalah confrontation. Nah, kebanyakan orang kalau nggak punya mentor, mereka nggak tahu bahwa dirinya itu melakukan hal yang sama terus polanya berulang-ulang dengan yang dilakukan orang tuanya, sehingga menghasilkan hasil yang sama. Tapi kita perlu dikonfront. Kalau kita bisa melihat seperti kita melihat Ishak ini, dia dikonfrontasi karena pattern-nya ada. Ketika dia takut, kemudian dia mengatakan kebohongan. Karena takut, dia berbohong. Dan itu yang dia perlu dikonfront. Ada orang lain yang dikatakan ketika dia berurusan dengan judi, dia nggak bisa di-stop. Ada orang yang ketika dia minum minumannya beralkohol, nggak bisa di-stop. Karena dia melihat kalau nggak sampai mabuk berat, nggak pulang ke rumah. Dan ini truth yang harus berani ada confrontation. Makanya saya katakan, ada istilah dalam iman kita adalah we are saved. Yes, kita diselamatkan. But also we are being saved. Jiwa kita ini belum sempurna. Kita itu work in progress. Makanya setiap hari firman Tuhan ketika kita encounter dengan kebenaran, perlu ada orang yang mengingatkan kita. Perlu ada orang yang mengingatkan kita. Roh Kudus mengingatkan kita. Sehingga kita punya decision bahwa aku mau lebih baik lagi. Jadi bukan berarti kita mau self-improvement, no. Tapi encounter with the truth, kebenaran firman Tuhan. Dan kita konfrontasi ketika ada orang yang mendampingi kita dalam proses kita. Sehingga kita bisa punya decision yang baik. Sehingga kita bisa punya action yang baik. Kemudian bisa terjadi perubahan hidup. Ini yang membuat kita itu, tanda kutip, bebas dari generational curses. Mau sampai kapanpun mengalami kelepasan, dilayani oleh semua pendeta hebat sekalipun, tapi kalau tidak pernah ada confrontation dengan the truth dan ada decision dalam kehidupan kita, dan percaya bahwa Roh Kudus itu yang menuntun kita, sehingga kita bisa punya action plan perubahan dalam kehidupan kita. Untuk itulah saya percaya firman Tuhan mengatakan, jadikan semua bangsa muridku. Rabu ajarkan segala sesuatu yang Tuhan Yesus ajarkan. Perlu nggak cuma encounter satu kali event, tapi proses
untuk encounter with truth, kebenaran firman Tuhan itu berjalan setiap hari. Karena firman Tuhan itu yang membersihkan kehidupan kita. Saya berdoa Anda bisa mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan dalam kehidupan Anda. Kalau Anda lihat, kita bisa melihat dari proses Tuhan membawa Ishak ini dipertemukan dengan pasangan hidupnya, tapi Tuhan juga nggak mau dia memiliki flaws yang sama. Tuhan encounter with kebenaran ini. Ada repentance, truth, confrontation, decision, action, and change. Dan kita bisa melihat bahwa while you cannot do much about your ancestor, jangan salahkan orang tuamu, jangan salahkan nenek moyangmu. But you can influence your descendants greatly. Engkau bisa mempengaruhi keturunan setelah engkau dengan dampak yang luar biasa. Mereka semua akan live right. Mereka semua akan live healthy. Mereka semua akan live lot. Ketika kita mengambil decision dari garis keturunanku, ada hal-hal area yang perlu diterangi oleh firman Tuhan. Disitulah aku akan melihat firman Tuhan itu merubahkan kehidupan Anda. Proses repentance, waktu kita bertobat, sekali we are saved, tapi we are being saved. Kita ada progressive sanctification, perjumpaan dengan firman Tuhan, dan kita bisa melihat bahwa firman Tuhan itu kebenaran itu yang akan memerdekakan kita.